Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allah tidak menginginkan kita masuk neraka, maka Allah mempersempit jalan kita untuk masuk ke neraka. Yang berbuat baik, Allah lipat gandakan sampai 10 kali, tapi perbuatan buruk, Allah hanya membalas satu kebaikan, satu keburukan yang semisal. Kita akan sangat terbebani seandainya kita berbuat jahat, kemudian dibalas 10 kejahatan, subhanallah ya. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Allah lipat gandakan hanya perbuatan yang baik saja, sampai 10 kali. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah, agar semestinya kita terangsang untuk berbuat kebaikan. Dan kita terangsang untuk meninggalkan kejahatan. Jadi jalan untuk sampai ke surga sebetulnya lebih mudah daripada jalan ke arah neraka. Yang sampai ke surga caranya mudah, bahkan ringan. Contoh sholat. Kan ringan saja sholat itu, nggak pakai daftar. Kita datang ke masjid juga nggak pakai member misalnya kan. Gratis sholat itu, yang mau silakan. Tapi sholat bisa mengantarkan orang ke surga. Puasa misalkan, puasa kan gratis. Puasa itu gratis. Tidak membayar, tidak registrasi. Yang mau silakan puasa, tapi puasanya bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Baca Al-Quran misalkan, itu kan gratis, nggak bayar. Siapapun boleh dengan leluasa baca Al-Quran dimanapun dia tinggal. Di rumah, di masjid, di kantor, dan lain sebagainya. Adapun zakat, walaupun zakat ini sifatnya adalah wajib bagi seorang muslim, tapi kewajiban zakat karena dia bentuknya adalah materi. Dan kalau sudah materi, orang akan terhalang mampu dengan tidak mampu. Maka zakat hanya dibebankan bagi mereka orang-orang kaya, orang-orang agnia, orang yang memiliki kelebihan harta. Kaum papa, fakir miskin tidak dipaksa untuk bayar zakat, malah mendapatkan santunan zakat. Haji, haji memang wajib. Tetapi kewajiban haji pun sama dengan zakat, hanya untuk kelompok-kelompok muslim tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sebetulnya cara untuk mendapatkan ke surga itu lebih mudah daripada mendapatkan neraka. Sedangkan ke neraka umpama kita main judi, judi harus bayar. Kita melacur misalkan ya, harus bayar. Kita mabok, ya harus bayar, beli minuman kerasnya. Sementara kalau kita mencuri, akibatnya bisa dipenjara. Kita merampok, bisa dipenjara, bahkan bisa ditembak mati. Sulit sebetulnya jalan ke arah neraka itu. Jalan yang ke arah ke surga lebih mudah, lebih ringan, tapi orang kadang nggak mau. Dikasih yang ringan, hasilnya bagus. Nggak mau, malah milih jalan yang berat, hasilnya mengerikan. Ini kecenderungan seorang manusia. Sudahlah mudah, Allah lipat gandakan sampai 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa seorang yang berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10. Tapi kejahatan, kata Allah, wa man ja'a bisayyi'ati, barang siapa yang berbuat sayyi'ah, berbuat jahat, berbuat buruk, fala yujza illa mislaha. Allah tidak membalas sampai 10 kali. Illa mislaha, kecuali dengan dibalas satu kejahatan yang serupa. Subhanallah. Jadi ayat ini menunjukkan betapa Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Allah tidak ingin kita berbuat keburukan. Oleh karena itu, Allah membuka jalan seluas-luasnya untuk kita meraih surga. Dengan melipat gandakan perbuatan kebaikan ini. Satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau 2 kebaikan dibalas 20. Kelipatannya kan seperti itu.
Jadi kita akan banyak menabung amal yang banyak, karena satu berbalas 10. Ada satu cuplikan kecil, ya. Mungkin ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita. Ya. Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Fatimah ini satu hari beliau sakit, ya, sakit demam. Dia berbaring dengan lesu di pembaringan, ya, lemas lunglai, berbaring saja, mukanya pucat, lagi sakit. Ini Ali bin Abi Thalib sebagai seorang suami kemudian memberikan perhatian yang penuh untuk istrinya. Kalau cara kita mungkin, "Dek, kau mau makan apa?" Gitu kan. Nama juga orang sakit kan, ditawari kan yang macam-macam. "Kamu makan apa? Kamu seharian belum makan." Kata Fatimah, "Suamiku, kalau engkau berkenan, aku ingin makan buah delima." Makan buah delima? Iya. Baiklah, kalau begitu saya akan ke pasar membeli buah delima ini. Ketika Ali kemudian beranjak pergi dari rumah, hendak membeli buah delima, dia mikir, karena dia nggak punya uang. Gitu. Saya mau beli buah delima, uang dari mana ya? Cuma saya harus memenuhi kemauan istri saya yang sedang sakit, ingin buah delima. Sudahlah, saya pinjam dulu. Akhirnya Ali pun ketemu dengan salah seorang sahabat dan dia meminjam uang ke sana untuk membeli buah delima. Pergilah Ali ini ke pasar, dapat satu butir buah delima, dibawa pulang dengan perasaan gembira. Istriku Fatimah pasti senang aku bawa buah delima ini. Dia lagi sakit, lagi mendambakan makan buah delima. Tapi Ali ini belum sampai ke rumah. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang pengemis. Seorang pengemis yang nampaknya dia sedang sakit. Duduk di pinggir jalan itu. Pengemis rentak dan dia sakit. Dia berkata, "Wahai Ali, saya dari seharian belum makan. Kalau engkau sudi, bolehlah aku minta buah delimanya. Kayaknya segar aku makan buah delima itu." Ali ini mikir keras. Astagfirullahaladzim. Saya hanya beli satu butir buah delima. Istriku Fatimah di rumah sedang menunggu buah delima ini. Sementara ini pengemis juga ingin buah delima ini. Aku pilih mana ya Allah? Kalau aku pulang dan gak menghiraukan pengemis ini, kemudian buah delima ini aku berikan seutuhnya untuk istri saya telah berbuat zalim kepada pengemis ini. Dan Allah sudah memperingatkan, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Terhadap orang-orang peminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Engkau mengabaikannya. Aku enggak mau Allah murka dengan saya. Tetapi kalau buah delima ini aku berikan kepada pengemis ini, bagaimana nasib istriku di rumah? Dia ingin mendambakan makan buah delima ini. Bingung dia. Akhirnya dalam kondisi dia bingung, diambil keputusan. Ya ini buah delima harus saya belah dua. Harus saya belah dua ini. Hanya dibelahlah buah delima itu. Sebagian dikasihkan kepada pengemis ini. Sebagian dia bawa pulang untuk diberikan kepada istrinya. Dibelahlah buah delima itu. Setelah itu Ali pun pergi untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, Ali malu. Aduh, kasihan istri saya. Dia ingin makan buah delima. Saya bawa buah delima satu, itu pun dibelah. Hanya dapat separuh ini. Kasihan istriku. Tapi dia bagaimanapun harus menghadapi kenyataan, memang seperti kondisinya. Ketika sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintunya. Kaget ini Ali. Kenapa? Fatimah istrinya yang semula berbaring lemas, pucat, sakit. Tiba-tiba kondisinya segar. Ketika suaminya buka pintu, dia langsung lari menuju suaminya, dipeluk suaminya. Ali bingung, "Wahai Fatimah, kau sudah sembuh?" "Iya suamiku, ini berkat kamu.
Maksudnya, kau telah berinfak, berbagi kepada orang miskin tadi, orang pengemis tadi tengah jalan. Ketika engkau memberi separuh delima ini kepada pengemis tadi, dan sang pengemis itu pun langsung sembuh ketika dia sedang sakit. Aku pun di rumah yang menanti kamu untuk mendapatkan buah delima ini, tiba-tiba Allah menyembuhkan penyakit saya. Saya sembuh total, saya segar kembali, pulih kembali, dan rasa ingin makan buah delima tiba-tiba hilang. Bahagia sekali ini Ali mendengar cerita dari istrinya ini. Dipeluk erat. Kau telah berbuat yang tepat, wahai suamiku. Kau telah berbuat kemuliaan. Sedang ngobrol begini, tiba-tiba pintu ada yang ngetuk lagi dari luar. Dor, 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 dor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Salman Al-Farisi, wahai Ali. Salman, iya. Dibuka pintunya, Salman datang membawa satu baki, satu nampan. Yang nampan itu ditutupi oleh kain. Kata Ali, wahai Salman, kau bawa apa? Aku bawa delima, wahai Ali. Delima? Iya, coba aku lihat. Dibuka delimanya, dibuka bakinya. Dalam baki itu ada 7 butir buah delima. Ada 7 butir buah delima. Berkerut kening Ali. Wahai Salman, kok 7? Mestinya 10. Kata Salman, kau tahu dari mana, Ali? Iya, ini buah delima dari siapa? Ini buah delima dari baginda Rasulullah. Dia menitipkan ke saya untuk diberikan kepada Ali, untuk diberikan kepada Fatimah yang sedang sakit. Rasulullah memberikannya 7? Iya 7, tidak mungkin. Ini pasti 10, ini bukan 7. Loh, kamu tahu dari mana, Ali? Iya, kata Allah, "Wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang berbuat baik, satu kebaikan akan dibalas 10. Ini kok 7? Pasti aslinya bukan 7 ini 10 kan? Ini 10, nggak mungkin 7. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Salman tertawa dia. Kau benar, Ali. Kau benar. Aslinya baginda Rasulullah memberikan satu bagi ini isinya 10 butir delima. Lalu mana yang 3-nya? Saya sembunyikan. Ketawa dia, diambil yang 3-nya. Aku tahu kau pasti akan ngeles, Li. Karena ini janji Allah nggak mungkin meleset. Aku hanya mau ngetes kamu saja. Dan yang kau katakan adalah benar. Allah nggak mungkin ingkar janji. Satu kebaikan pasti dibalasnya 10, bukan 7. Falahu asru amsalihha. Allah akan membalasnya 10 kebaikan yang serupa. Jadi Ali memberikan sodako berupa delima, pasti dibalas delima. Amsalihha, dengan kebaikan yang serupa, tapi asru 10. 10 kebaikan dalam bentuk yang sama. Ali memberikan 1 butir delima, 1 butir delima, dibalasnya 10 butir delima. Dan janji Allah adalah benar adanya. Ini contoh kecil dari cuplikan Ali bin Abi Thalib ya. Bahwa Allah akan membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang serupa tapi tidak 1, 10. 1 dibalas 10. Sehingga kita bisa menabung amal yang banyak. Kita bisa mengumpulkan amal yang banyak dalam waktu yang cepat. Sehingga kelak kita meninggalkan dunia ini menghadap Allah, kita mendapatkan tabungan banyak. Sementara Allah tidak ingin kalau kita pergi ke dunia ini menghadap Allah, Allah nggak ingin kita membawa amal dosa yang banyak. Sehingga Allah persempit, kau berbuat kebaikan dibalas 10, tapi kau berbuat kejahatan 1 saja. 1 kejahatan yang serupa. Seandainya sama dibalas 10, wah tentu kita akan banyak menimbun dosa. Kita akan banyak menimbun dosa. Allah nggak ingin, maka yang baik dibalas 10, yang buruk dibalas 1. Seandainya 1 hari itu kita berbuat kebaikan dan kejahatan, tentu akan lebih banyak balasan kebaikan daripada keburukan. Seandainya 1 hari itu kita berbuat perbuatan yang seimbang, ya 50% kebaikan, 50% kejahatan, yakin pasti balasannya akan lebih banyak yang kebaikan ini daripada yang kejahatan.
Ini bukan berarti merangsang kita, ya sudahlah. Kan keburukan Allah membalasnya cuma satu, sudah sajalah. Nggak akan dilipat gandakan ini. Kita terangsang untuk berbuat keburukan, tidak ya. Bukan berarti kita terangsang untuk berbuat keburukan dengan alasan dibalasnya satu ini. Dibalas satu ini dah, nggak bakal kemudian bertumpuk menjadi dosa yang besar. Ini salah. Allah membalas keburukan dengan satu keburukan yang semisal itu agar kita tidak terangsang. Tidak terangsang untuk berbuat keburukan. Agar kita tidak ingin tergiur dengan perbuatan yang buruk. Kenapa? Nggak berbalas itu. Nggak berbalas. Tetapi ketika kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, kalau niatnya karena Allah, maka balasnya adalah falahu asru amsalihah. Akan diberikan 10 kebaikan yang semisal. Dengan catatan kita harus ikhlas karena Allah ya. Ikhlas karena Allah, bukan karena motif-motif yang lain. Kalau kita berbuat kebaikan atas dasar motif-motif duniawi, motif yang lain, kita ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin viral. Yang seperti nggak akan menghasilkan asrul amsalihah. Tidak akan berbalas. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Bagaimana Allah akan membalasnya? Bukan karena Allah niatnya. Jadi ruginya kita berbuat kebaikan, seandainya kita melakukannya itu dengan motif yang lain, tidak karena Allah, rugi, nggak akan berbalas. Nggak akan berbalas. Allah nggak mungkin cara kita, ngapain saya ngasih pahala buat kamu, ya, kamu bukan karena aku kok melakukannya. Jadi rugilah kita berbuat kebaikan kalau Allah nggak membalas. Agar Allah membalasnya, maka kita harus berbuat kebaikan dengan dasar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.